Mas Atmam, Mbak Aci, apa kabar? Pak, Oke, hujan nggak di situ? Di Jogja atau di mana ini? di Purworejo Pak, terang benerang. Oke, Mbak Aci di Jogja ya, kalau Mbak Aci ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, yang lain monggo jika akan open cam. Halo Mbak Mugdalifah, panggilannya siapa ini? Mbak Ifah. Ifah ya, Mbak Ifah. Mas Muhammad Adianto, panggilannya Mas Adi atau Mas Ahmad? Adi, Pak. Mas Adi, oke. J. Iya. Mbak Murti, halo, selamat malam. Ya, kita santai aja, relax. Karena sudah di luar jam kantor, di luar jam kerja. Saya juga nggak suka ya sepaneng ya. Relax tapi serius sedikit. Nanti saya izin share juga beberapa hal. Di sini nggak perlu perkenalan ya, biar cepet ya. Monggo silahkan ini saling melihat di screen kalian siapa saja yang sudah ya kita ini satu keluarga gitu ya. Ini meskipun kita di beda kelompok bukan berarti kita lalu ngurusi kelompoknya sendiri-sendiri, enggak. Kita ini satu keluarga, satu bendera juga, nanti pasti akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa tukar informasi nanti. Oke. Saya batasi nanti meeting kita sampai jam 9 saja, makanya kita perlu efektif, efisien, dan nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Tapi kalau misalnya mau interrupt saya di tengah, monggo juga boleh. Artinya nggak harus nunggu saya selesai bicara gitu. Oke, Mas Krisna, halo. Mbak Putih, halo Mbak Putih. Oke. Halo, Mas. Ya boleh panggil saya Mas, boleh panggil saya Pak, tapi jangan panggil Mas. saya Miss atau Ses ya. Panggil Mas aja, Mas. Ya boleh. Banyak yang anak-anak KKN kemarin juga manggilnya Mas. Oke. Saya izin share screen. Nggak perlu di screenshot, nggak perlu dicatat. Pokoknya kita ngobrol aja kayak di meja kopi gitu ya. Supaya nanti akan saya share slides-nya. Oke. Tapi mohon maaf nanti kalau ada gangguan teknis atau gangguan kiri kanan karena anak saya juga belum tidur jam segini, masih aktif-aktifnya belum. Oke, sudah terlihat di sini screen? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi ini rakor pertama yang sebetulnya tidak diwajibkan teman-teman. Tapi ada baiknya kita semuanya kumpul dulu, bertemu dulu dengan ketemu tatap muka dengan masing-masing anggota ya, di beda tim juga nggak masalah. Kita kan satu bimbingan gitu. Ya, ini adalah mahasiswa KKN di BY yang sebelumnya yang saya bimbing juga. Kalau nggak salah ini kelompok 75. Mungkin ada yang kenal dengan beberapa orang di sini. Ada nggak Kak, tingkatmu mungkin atau seangkatan? Ini kelompoknya Mas Esa, ini Mas Esa ini ketua kelompoknya. Nah, ada Mbak, siapa ya? Saya udah mulai lupa nama-namanya, tapi masih chatting juga di grup. Oke, ada saya di tengah. Nah, saya akan mulai dengan timeline dulu, teman-teman. Nah, di sini mengapa kita perlu melihat timeline ini supaya apa? Supaya teman-teman itu tahu rute kita itu akan kemana gitu. Jadi kita nggak jalan tanpa arah, kita nggak jalan tanpa acuan gitu. Kita tuh semuanya itu punya timeline juga. Nah, ini yang membuat adalah dari pusat. Dan saya juga mencoba untuk mensimplifikasi
Kira-kira ke depan kita mau ngapain. Ini garis besarnya aja ya. Kalau detailnya satu slide nggak cukup. Nah, yang pertama adalah needs analysis. Ya. Sebetulnya ya teman-teman ini kalau kita KKN ini kan memberikan kesempatan dan experience yang sangat banyak. Ya. Justru ini adalah titik di mana kalian akan belajar berorganisasi dan juga membangun peradaban. Tidak hanya itu, tapi juga kalau kita sedang berbisnis pun juga melalui tahapan-tahapan ini. Jadi needs analysis ini ibaratnya teman-teman itu sedang melakukan target menganalisa target market. Gitu. Kita mau bikin produk nih. Misalnya ini tumbler ya. Saya punya tumbler. Saya mau jualan tumbler. Kira-kira kalau misalnya saya mulai meng-create produknya dulu, sebelum saya tahu keinginan pasar seperti apa, ya ini pertanyaan yang pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Kira-kira akan laku nggak di pasaran? Aku suka banget nih tumblernya, warnanya, ukurannya segini. Saya jual ke pasar. Kira-kira laku nggak? Jawabannya laku atau enggak? Boleh ketik, boleh open mic, boleh. Ya, laku nggak? Laku. Jelas tidak. Jelas tidak. Oke, mungkin ada yang bilang laku juga, tapi enggak. Ada yang laku, ada yang enggak. Oke, laku mungkin laku ya, tapi kalau kita mau bilang laris, kita nggak tahu bakal laris atau enggak, dan mungkin enggak. Karena apa? Program atau produk yang kita create ini tidak sesuai dengan, kita belum melakukan survei pasar. Gitu. Nah, saya juga pelaku bisnis. Saya kebetulan juga memiliki usaha bisnis furniture. Itu juga saya apply di sini. Best practice-nya itu ada di sini gitu loh. Ya. Di sini ada dua mahasiswa saya, ada Mbak Murti, ada Mbak Aci, yang kebetulan kita ada di mata kuliah Entrepreneurship. Nah, kita melakukan bisnis plan ini adalah bisnis plan kita. Kekuatan marketnya itu diukur dulu. Nah, makanya silakan teman-teman boleh kok main ke target desa yang mau disasar. Main dulu. Ya. Lihat dulu potensinya seperti apa. Ya kan? Kekasannya apa? Potensi yang ada itu apa? Yang bisa dikembangkan apa? Nah, gitu loh. Jangan langsung kita kemarin ikut pembekalan, lalu itu diserap mentah-mentah. Oh, berarti harus cari desa nih. Oh, berarti harus cepet-cepetan nih. Not that way. Bukan yang seperti itu, tetapi kita harus tahu dulu. Jadi, ibaratnya desa ini adalah sebuah penyakit, kita ini harus cari sumber penyakitnya dulu apa, baru cari obatnya. Jangan dibalik. Kita bikin obatnya dulu, rapat berkali-kali, zoom-zooman tiap hari, yuk programnya apa. Tetapi kita belum tahu yang diminta oleh Pak Lurah apa, yang diminta oleh Pak RT RW apa, dan seterusnya. Itu. Tetapi saya nggak ingin membuat teman-teman tuh jadi overthinking, kecewa gitu. Itu berarti kemarin sia-sia kita ngobrol. No, not at all. Tidak sama sekali. Nanti bisa dicocokkan dengan kondisi di lapangan seperti apa. Gitu. Nah, makanya kemarin saya appreciate Mas Atma dan tim ya yang sudah ke desa di Bantul ya. Itu keren banget karena apa? Sudah langsung ngobrol dengan warga, sudah langsung ketemu dengan pemangku, mungkin ada pemangku kebijakan di desa juga, nanti bisa cerita. Nah, itu bagus. Nah, seperti itu. Kemudian setelah bertemu, hahaha, basa-basi dengan pejabat desa, kenapa ini penting? Jadi begini, kalau saya mau bilang, sebetulnya kunci utama dari
suksesnya KKN ini tuh ada di mana sih? Sebetulnya ada di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Ketika kita ketemu dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, atau tokoh masyarakat. Gitu. Ya, sekali lagi, dan di sini tuh kita jangan cuman ngobrol terus basa-basi. Di sini suasananya cerah ya Pak ya. Pak punya beban bayaran apa? Oh, Ibu baru apa Pak? Kurang menggali potensi desa. Somehow itu penting juga kita tanya. Gimana Pak kondisi masyarakat di sini selama pandemi? Prokes enggak? Gitu. Baru nanti ke yang lebih kritikal. Pak, kira-kira Bapak di sini mengamati warga ini masih membutuhkan apa? Apa yang bisa mahasiswa bantu, Pak? Bisa dipahami, nggih? Oke, jadi pertanyaan dibagi menjadi 2 tahap. Namanya yang low order. Ya, yang low order. Ya, low order. Low order itu yang pertanyaan yang sifatnya itu small talk ya, basa-basi. Yang berikutnya itu yang lebih menggali potensi, yang lebih kritikal. Kalau perlu teman-teman itu di rumah sebelum datang ke desa siapkan pertanyaannya. Oke. Besok saya tunggu question list-nya yang akan yang ditanyakan ke si pemangku kebijakan itu tadi. Ya. Ini yang belum ada di sini silahkan dicatat. Jadi teman-teman tanya, ya, berikan pertanyaan sebanyak mungkin kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan seterusnya. Oke. Kemudian baru kita bikin proposal. Nah, nanti saya berikan contoh susunan Excel-nya itu ya. Kita biasanya akan diberi itu nanti. Syukur-syukur saya bisa screenshot yang tahun lalu seperti apa supaya ada gambaran. Karena ini kali kedua saya menjadi DPL sehingga sudah memiliki background sedikit. Nah itu ya. Ini sekurangnya ada antara 5 atau 6 program kalau nggak salah, atau lebih ya kemarin. Ya, mungkin antara 6, 7 atau 8 program. Nah, kemudian setelah proposal ini jadi, nah ini juga harus detail teman-teman. Tujuannya untuk apa, goalnya apa, sesuai dengan needs analysis ini, gitu. Ya, sehingga ini bukan rancangan kita, ini bukan kita main intuisi, kita main feeling, no. Ya, kalau kita baru bikin bisnis, ya, anggap aja ini kita sedang membuat bisnis plan ya. Kita bikin produk, kita bisnis, mainnya intuisi aja. Kita kayaknya. Saya yakin itu nggak akan jalan, tidak akan diterima oleh masyarakat. Ya, karena yang butuh itu bukan kita. Oh, kayaknya KKN itu biasanya, nah itu udah jelas salah. Biasanya bikin plang, biasanya ngecat gardu, biasanya pengaspalan, biasanya ngelatih anak-anak, biasanya, dan lots of biasanya. Oke, itu hindari itu. Ya eman-eman dananya ada, tapi kita nggak wise dalam mengeluarkannya, ya, karena kita hanya berbasis intuisi tadi. Kemudian pelaksanaan program. Nah, di sini harus sesuai timeline dan per program itu nanti akan ada PIC-nya, guys. Ya. Per kelompok itu, nah ini fungsi dari Pak dan Bu Ketua. Ini harus jeli dalam melihat dan mengamati. Ini kayaknya atau didapatkan bersama. Siapa nih yang mau jadi PIC di program ini? Misalnya ada program pembuatan misalnya sosial media untuk UMKM misalnya ya, ini misalnya. Oh, ini cocoknya nih Mas Joko nih, karena dia
dari Ilkom misalnya, dia lebih tahu ya, bukan yang lain nggak tahu, tapi lebih tahu, lebih menguasai. Mas, kamu yang PIC di sini ya, dan seterusnya. Oh, ini ada pendampingan masyarakat tentang misalnya tahun lalu ada masyarakat yang terkena trauma COVID. Oh, ini kayaknya cocoknya dari psikologi nih, dan seterusnya. Jadi ada mix and match dengan expertise dari masing-masing anggota. Ini akan lebih efektif di dalam mensukseskan program ya. Daripada kita shooting in the dark ya, beli kucing dalam karung. Wah, ini kamu aja, atau malah lempar-lemparan gitu ya. Itu saya nggak rekomen yang itu ya. Jadi perlu ada musyawarah, perlu ada istilahnya itu ya, melihat SWOT dari masing-masing anggota gitu. Kemudian ada monitoring, ini yang mengisi sekali lagi adalah masyarakat dan Bapak Lurah atau Pak RW biasanya. Jadi teman-teman harus jaga diri, harus menjalankan program dengan baik. Jaga diri itu maksudnya gimana? Harus sopan, tidak boleh selengean, meskipun ada yang mancing juk-juk yang sifatnya itu istilahnya ya kurang proper gitu ya, kita harus jangan kepancing. Biasanya kalau sama Karang Taruna gitu ya, kita terus kebablasan dan seterusnya. Penarikan, nah ini nanti koordinasi dengan pejabat setempat. Oke. Kemudian lanjut, dana dari UMBY ini masih estimasi ya teman-teman ya, 2,5 juta. Nah ini harus dikelola dengan baik, tidak banyak memang, makanya kita harus jeli dalam melihat spending ini harus kemana ya. Dana sedikit tapi dengan impact yang besar, itu bisa enggak? Ya, saya melihat tahun lalu, puji Tuhan, alhamdulillah itu masyarakat puas. Ya ini juga saya sebagai DPL yang pertama kali memegang kelompok, 3 kelompok juga, itu kayak nggak percaya gitu. Uang 2,5 juta ini, tadi saya bayanginnya ini buat beli cat, buat beli bambu aja udah habis gitu. Buat cetak poster, buat beli kemarin tuh sampai beli masker, buat beli Mika, karena ada program pembuatan ya itulah kacamata COVID itu. Eye shield. Nah, eye shield. Nah itu kayaknya nggak cukup. Ternyata semuanya dibagi gitu. Nah, jadi channel di sini ya. Kalau tips dari saya, temukan vendor yang bisa bekerja sama. Mau selisih harganya 2.000 kayak 3.000, 5.000, itu sangat-sangat bermanfaat. Saya cepat. Kemudian, nah ini kunci sukses pelaksanaan KKN. Oke, ini di sebuah dusun di Bantul, di Kretek, hampir dekat pantai. Dan ini saya datang pada saat di tengah program ya, artinya di tengah bulan. Saya sidak, saya nggak bilang kalau saya mau datang. Dan memang besok mungkin akan seperti itu juga. Ya lihat kondisi juga. Ini Pak Kadus, oke, dan saya sangat senang karena melihat respon dari beliau ini. Nah, saya amati, saya refleksikan, saya lihat proses dari awal sampai akhir, saya menemukan ini. Kunci suksesnya yang pertama adalah kerjasama. Ini nggak akan bisa kepegang kalau misalnya dari 10 anggota, 11 anggota, kita saling menggantungkan. Udahlah, udah ada yang lain. Ini yang lain ini udah, biasanya gini ya, di grup ini, udahlah dia yang paling sering muncul di chat, biasanya gitu. Nah, udahlah dia aja yang paling dekat sama Pak Daniel misalnya. Nah, udahlah dia yang paling aktif di chat. Nah, ini
harus dihindari. Semuanya harus bareng-bareng. Monggo, terserah mau bikin kelompok sendiri yang tanpa ada saya juga boleh, gitu loh. Ya, semau-mau kalian, yang penting harus kompak. Saya sangat hafal dengan dinamika kelompok itu. Ya monggo, kalau memang lebih bebas ngobrol tanpa saya ada di situ, itu sangat manusiawi kok. Ya, kalau saya jadi mahasiswa mungkin juga akan makan yang sama. Kita bebas kasih marah ke teman kita bebas kasih memainan stiker yang kayak apa, yang di chat, ya. Pokoknya saya kembalikan ke teman-teman. Yang saya tahu semuanya berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian komunikasi, ini nih, ya, saya taruh di nomor 2. Kenapa? Ya, karena komunikasi ini tuh luas banget. Ada yang di chat nggak pernah bales, tapi dia update Instagram misalnya. Ada yang centang birunya dimatiin misalnya, ya kan? Padahal ini penting banget teman-teman. Gimana mau kita komunikasi dengan baik kalau kita aja nggak respect dengan teman kita sendiri, gitu. Ya. Dengan warga juga begitu, harus supel, ya, harus banyak bergaul. Saya berani jamin, menjadilah mahasiswa yang sesupel mungkin dengan warga. Itu pasti sudah menjadi a good beginning is a half done. Awal yang baik itu berarti sudah setengah jalan. Nah, buktikan besok ya. Jadi jadilah orang yang open. Kemudian proaktif, nggak usah nunggu dijawil, nggak usah nunggu dikutuk-kutuk. Kalian harus ya di grup itu gunakan sebaik-baiknya. Gitu. Jangan saling nunggu. Biasanya nanti yang akan stres itu ya ketua KKN-nya, ketua kelompoknya. Ini mana ini nggak ada respon ini. Padahal yang nge-read udah separuhnya, tapi nggak ada yang jawab ya, gitu ya. Kemudian kritis terhadap situasi di lapangan, keramahan, ya, harus ramah. Kemudian time management, oke. Saya tahu teman-teman di sini semua sibuk, teman-teman di sini semua memiliki kesibukan yang macam-macam, ya. Ada yang kerja, ada yang mungkin sudah punya keluarga juga, maksudnya sudah berkeluarga, gitu ya. Itu challenge-nya beda. Ya. Apalagi kita sekarang jauh-jauhan ini, ada yang di luar kota. Oke. Nah, sekarang saya mau survei dulu. Silahkan ketikkan di chat box yang sekarang ada di luar Jogja siapa? Di luar Jogja Jateng. Ketikkan saya gitu. Dan alamatnya di mana? Dan kotanya di mana? Misalnya Mbak Wulan strip Manado misalnya. Ya, saya tunggu. Chat box Ya, aja ya. Biar cepet luar ya. Jogja dan Jawa Tengah, Pak. Luar Jogja Jateng. Mbak Dila di Kediri. Mas Johan di Jakarta. Oh iya, ini saya sekalian memitkan Mas Muhammad Alfian ya, dari kelompok berapa ya? Ya itu karena yang gabungnya tadi berpulang sehingga harus pamit. Tadinya mau tetap ikut tapi saya minta untuk ya dalam susah juga bisa. Oke, silakan diisi. Hanya ini, berarti yang lain ada di Jogja ya. Yang nggak nulis di chat box berarti saya anggap di Jogja. Di Jateng sih, Pak. Oke. Pekalongan. Pekalongan ya. Oke, masih dalam batas aman radar ya. Klaten, Pak. Klaten, oke aman, Mbak Murti. Yang lain? Banyumas, Pak. Banyumas. Siapa tadi yang ngomong barusan siapa ya? Saya. Iya, saya. Siapa tadi? Mbak Iva. Mbak Jalifah, ya. Oke, Mbak Iva di Banyumas. Banyumas itu Jawa.
Jawa mana Mbak? Timur Mbak? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Oh tengah ya? Mm-mm. Sorry, saya belum pernah ke Banyumas. Jawa Tengah ya. Oke, masih di sekitar Jogja lah ya. Mbak Leli Magetan, Mbak Eka Palembang, Mas Juvinal Ocha dari mana Mas? Tinggalnya di mana ini? Oh, di Timor Leste. Oke. Alright. Berarti ini oke, jangan sampai telat kitasnya ya Mas ya. Luar negara ya. Oke. Saya penjaminnya soalnya. Kebetulan saya juga menjabat kepala bagian kerjasama luar negeri di UNBY, sehingga sangat harus tertib ya ini kitas, visa dan seterusnya. Mas Fahrian, berarti di Jogja ini ya. Mas Maxi di mana Mas? Di Jogja, Pak. Jogja, oke, good. Mas Maxi asal dari mana? Dari NTT Alor, Pak. NTT, oke. Terus Ermiliana, Mbak Ermiliana dari mana? Mana ini? Dari Kalimantan, Pak. Sekarang di Kalimantan mana? Utara. Sekarang di? Di Kalimantan Utara. Oh ya, silahkan ngetik ya Mbak ya. Iya. Oke. Itu ada. Ya, oke. Mbak Mutiara di Jogja Mbak? Iya Pak, saya di Jogja. Jogja ya, oke sip. Mas Ibnu Jogja. Oke, ya. Nah, kenapa saya harus memastikan ini? Sebetulnya alasannya sangat praktis. Karena begini, meskipun ini judulnya itu kegiatannya adalah KKN online, ya, tetapi sangat memungkinkan ketika nanti kita itu sesekali datang ke pedukuhan, gitu loh. Malahan akan lebih lancar jika kita ini terjun langsung ke lapangan sebetulnya. Ya. Tetapi program-program bisa dilaksanakan secara online. Ya, nanti saya berikan contohnya ya. Ya memang ambiguitas ini nggak bisa dihilangkan sih. Saya harus akui sekarang dan supaya nanti nggak kaget. Pak, katanya online, tapi kok banyak yang offline ini. Lalu bagaimana Pak? Ya itu kita kembalikan ke warga juga. Ya, kadang warga itu sangat demanding. Ya, bukan saya yang meminta, tapi warga. Kalau saya mah mintanya, saya sangat tidak begini. Saya nggak pengen teman-teman itu kalau dulu masih PPKM itu ya, saya sangat khawatir karena apa? Tidak semua warga itu divaksin, ya, dan malah belum musim vaksin waktu itu, belum ada program vaksin. Makanya saya bilang kalau tidak kepepet banget, jangan ke pedukuhan. Tapi sekarang mungkin sudah lebih terkendali ya. Oke. Lalu yang kedua dari atas, di sini time management tadi, ya silahkan diatur jadwal kerja, jadwal kuliah, jadwal mengerjakan proposal kuliah, skripsi dan seterusnya. Toleransi, ya kita semuanya ini di grup yang majemuk harus bisa ya dalam beragama, di dalam menghargai budaya masing-masing dan seterusnya. Teman-teman sudah paham. Mahasiswa semester atas sudah paham di situ. Kerja keras, ya tidak akan selesai ini program tanpa adanya keseriusan dan kerja keras dari teman-teman. Kemudian tanggung jawab, nah ini juga super kompleks. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu ya kita tahu bahwa setidaknya kita jangan fokus ke program kita aja, ke PIC yang kita pegang aja. No. Ya, kita harus mau membantu yang lainnya. Ya, tanggung jawab itu ya kalau kemarin sudah bilang A ya A, jangan B, C dan seterusnya. Ya, konsisten. Ya, itu tanggung jawab. Kreatif, ya create itu berarti menciptakan sesuatu. Ya, hal baru. Ya. Yang belum ada di desa itu apa, potensinya apa, ya dikembangkan. Ya. Oke, nanti akan saya absen
grup mana yang belum kepikiran sama sekali ini mau ke desa mana nantinya. Ya. Itu kemudian, nah ini adalah satu momen yang akan terjadi nanti, yang adalah baik penerjunan maupun penarikan tuh suasananya seperti ini. Ini penerjunan di depan Bapak Lurah, ya. Nah ini harus ada ujung tombaknya siapa. Kalau di sini Mas, nah, ini dari desa yang ada di situ. Ya. Kemudian beliau bersama 4 atau 3 orang lainnya datang ke kelurahan, lalu memberikan surat yang isinya adalah untuk mengagendakan penerjunan. Lalu saya akan hadir via Zoom. Ini waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian di pihak kampung juga ada Pak Dukuh, ini Pak Dukuh ya, Pak Dukuh yang hadir lewat Google Meet. Ya, ini di desa dekat Kalibawang, Kulon Progo. Pada saat penarikan saya juga hadir langsung bertemu dengan beliau. Ini pada saat penerjunan. Jadi peran kita adalah memfasilitasi, Mas, Mbak, ya, memfasilitasi supaya apa? Pertemuan dengan teman-teman yang lain yang ada di desa, yang ada di luar kota, masih belum ke Jogja maksud saya, dengan saya yang mungkin tidak bisa ke lapangan, itu bisa terjadi. Ya, sedangkan tugas saya adalah jadi lihat di sini memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bersama pemangku kebijakan akan memonitor, mendampingi kelompok, jangan khawatir, saya akan mendampingi, saya akan standby 24 jam untuk memantau, ya, memberikan teguran, ya, saya berhak melakukan itu, ya. Teguran di sini dalam arti kalau sudah saya berikan warning, sudah saya japri, sudah saya pesankan titipan ke teman-teman yang satu kelompok kok kayaknya nggak bisa respon, ya, saya bisa memberikan teguran dalam arti begini, ya, dari yang sifatnya itu ringan maupun pengurangan nilai, bahkan bisa saya kembalikan ke DPL pusat, ya, untuk ya mungkin bisa di kick out dari kelompok juga bisa, ya, kalau memang sudah tidak bisa dibina, gitu ya. Artinya ya mengulang di tahun depan. Gitu. Kemudian mengingatkan tugas-tugas mahasiswa. Jadi saya di sini perannya sebagai orang tua, memberikan share link dan seterusnya, deadline dan seterusnya. Permasalahan yang sering terjadi di kelompok, saya nggak tahu ini muncul di DPL yang lain atau enggak, tapi bagi saya ini penting, ya. Dan barangkali juga tidak semua DPL itu terbuka ini. Kalau saya apa adanya, ya. Ini saya urutkan dari yang paling sering dan mungkin akan terjadi, yaitu anggota kelompok yang anggota kelompok yang susah atau pasif, ya. Nah, silakan teman-teman jangan sampai ini terjadi. Kalau saya sudah bicara seperti ini, ya harusnya kalian punya reminder masing-masing, ya. Kalian punya self alarm sendiri, ya. Jangan sampai lalu begini sebaliknya, Pak Denny sudah memberikan warning, berarti kan itu kan berarti lazim terjadi, ya. Jadi kan nggak apa-apa kalau aku gitu. No, jangan seperti itu. Ya, mikirnya harus preventif yang sebaliknya. Kurang kerjasama, ya itu saling individualis, malah gap-gapan. Saya nggak mau terjadi itu, nggak mau ada laporan itu ada, dan sebetulnya belum pernah ada. Kalau ini pasti terjadi dan ini baik, ya. Jadi mungkin ini bukan permasalahan, ya, tapi saya anggap ini kalau negatif ya permasalahan itu. Challenge yang sering terjadi, ya, perbedaan pendapat itu memang baik, gitu. Kalau semuanya lurus-lurus, semuanya nggih, nggak seru malah, ya. Nggak akan terjadi dinamika. Lalu time management, janjian jam 9, ketemu ya di Padukuhan, ya, oke.
Ada yang kemarin telat 3 jam. Aduh, telat bangun, malamnya nonton drakor dulu. Ya, aduh, ini mana nih share live location-nya? Alah baru sampai sini, padahal kita udah di lokasi. Lapor ke saya, Pak, ini gimana ya Pak ya, kita udah pusing nih ngomongin si ini. Harusnya kita ketemu Pak Duku udah sampai ke sawah lagi, ini beneran ini terjadi ini. Janjian jam, saya lupa, agak sore ya. Pak Dukuh tuh sudah nunggu 2 jam sampai dia mau ke sawah lagi, bayangkan. Hanya nungguin satu mahasiswa ini yang mau datang. Kebetulan ya peran dia penting nih, PIC-nya dia. Ini kan malu-maluin DPL-nya juga. Gitu. Oke ya, silahkan nanti saling mengingatkan. Ya. Perbedaan persepsi dengan warga. Nah, ini solusinya apa? Solusinya ya kita mengalah. Kalau kita mau ngotot-ngototan ya, itu mempersulit diri sendiri. Unless teman-teman punya argumen yang kuat, punya data. Ya, warga juga harus diberikan edukasi. Ya, kendala bahasa. Nah, ini ada yang di sini, saya yakin banyak ya, yang nggak bisa bahasa Jawa ya. Tapi silakan. Kalau nggak pede dengan bahasa Jawa, ya dengan bahasa Indonesia. Ya, ini lebih solutif. Kalau misalnya Pak RT RW Duko sudah mulai dengan bahasa Jawa dulu, ya kita non sewu. Pak, mohon maaf, anggota kami ada yang tidak bisa memahami bahasa Jawa. Mungkin bisa dengan bahasa Indonesia. Atau secara nasional saja, Pak. Gitu. Itu lebih wise. Okay. Eksklusivitas. Ya, jangan sampai ada momen seperti ini teman-teman. Ada Karang Taruna yang sedang bekerja, lalu kita pakai baju alma mater, ngumpul sendiri, malah nyemil arem-arem, enak gitu ya sambil ngeteh. Yang teman-teman Karang Taruna baru pada keringetan, panas-panasan, kita ngumpul berlindung di bawah pohon yang rindang, main HP, update status, selfie, kemudian yang lain-lainnya ya, jangan sampai terjadi. So, mingle dengan yang lainnya. Dekati Karang Taruna. Karang Taruna ini juga menjadi pintu masuk nih, by the way. Kalau mau sukses masuk ke RT RW dan PKK, masuklah lewat Karang Taruna. Cari ketuanya siapa, minta dibantu. Cari nomor HP-nya ibu ketua PKK, misalnya kita nggak tahu ya, tolong minta. Kurang koordinasi dengan warga, itu juga bisa terjadi. Ada kemarin salah satu grup itu sampai masuk ke grup, nggak tahu itu grup koperasi atau grup kumpulan ya, saya kurang paham, tapi dia masuk di situ gitu. Oh, grup Karang Taruna ya, grup pemuda, itu bisa terjadi juga. Jadi masing-masing desa itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Nah, ini saya ingin teman-teman 1 bulan itu sangat cepat ya, let's say 2 bulan lah, sangat cepat. Kalau kita happy, itu nggak kerasa. Tapi kalau kita nggak serius, ya akan terasa lama. Ini Bapak yang memiliki pondokan, kebetulan satu anggota itu kita KKN di desa salah satu anggota grup. Nah, makanya beliau sangat-sangat memanusiakan kita ya. Kita diundang makan siang, biasa ngobrol. Ini situasi satu momen di mana kita saling membantu waktu itu dalam planisasi. Kebetulan saya juga diundang sama Pak Dukuh untuk ini momen perpisahan ya, kita udah benar-benar akan terakhir kali kala itu untuk melaksanakan program ya. Jadi sorenya itu masih ada program dengan anak-anak, lalu sore
jam 1 program, jam 4 penarikan. Nah, baik, saya rasa tidak perlu banyak hal yang saya sampaikan, cukup tadi itu meringkas semuanya. Tadi saya sampaikan kontrak kita sampai jam 9, saya juga harus tepat waktu. Monggo jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan disampaikan. Pak, kelompok 41 mau konsultasi Pak, izin presentasi. Monggo. Silakan Mbak Maura. Saya berat banget kalau presentasi. Kita itu aja kali ya. Sharing aja. Sharing aja ya. Jadi Pak, terus boleh itu nggak Pak saya bikin foto? Oh, boleh. Silakan share screen ya. Silakan teman-teman kalau mau sambil ngemil, sambil ngeteh, boleh. Ya, kita sambil aja. Kiringan ini di mana ya? Daerah Itu Pak, Bandung. Oke, monggo Mbak. Jadi ya Pak, jadi desa yang kita akhirnya dapat itu desa ini, desa Kiringan ini. Nah jadi mereka itu Pak sebenarnya udah dikenal dari dulu banget memang menghasilkan produk jamu, cuma baru disahkan sama pemerintah daerah dari 2016 diberikan label desa wisata jamu. Cuma konflik yang ada di sana adalah selama pandemi otomatis kan mereka nggak bisa menerima tamu dan lain sebagainya. Akhirnya banyak setelah bertemu sama ibu dukunnya, mereka alhamdulillah sevisi gitu Pak sama kita, karena memang kita targetnya mau memajukan konteks wisata ini dan mengenalkan wisata ini ke khalayak banyak, khalayak luas gitu. Nah di permasalahannya mereka utamanya ada di ornamen-ornamen dan atribut-atribut daerahnya gini Pak, kayak pembaruan peta dan dekorasi sama tanaman jamu yang menunjukkan daerah tersebut gitu. Cuma dari satu sisi lainnya mereka itu warganya ada yang mengeluhkan perihal remaja di sana yang kecanduan alkohol Pak sama narkoba, pil koplo sih katanya Pak. Cuma jadi kan kalau dari segi psikologi sebenarnya itu bisa diangkat gitu Pak untuk programnya anak-anak yang psikologi. Menurut Bapak penanganan yang sebaiknya kami berikan gimana? Karena takut nyenggol masalah narkobanya gitu loh Pak. Itu sih Pak kalau yang komentar. Ada lagi nggak ya Atma ya? Cukup itu Pak. Dan jadi masalah tuh kita mau nyinggung yang kayak sosialisasi kenakalan remajanya, tapi kita takut juga nanti pulangnya dicegat kita habis Pak. Itu lebih baiknya bagaimana? Kalau target saya itu kita sosialisasinya di akhir sendiri, terus penutupan pulang pergi, gitu Pak. Oke. Ya. Oke, saya coba ulangi ya poin-poinnya ya. Tadi ada pembaruan peta, kemudian dekorasi ya mungkin yang sifatnya itu mempercantik desa gitu ya. Kemudian tanaman jamu ini lebih ke pemasarannya mungkin ya, Mbak Mas ya. Bukan Pak, jadi oh ya boleh, monggo Atma. Jadi ibu dukunya tuh bilang untuk ikonik kan di sana tuh dari gang itu kanan kirinya tuh nggak ada ikonik kekasan jamunya. Nah ibunya tuh minta kalau ada tamu masuk
mana sih desa jamu kayak apa? Oh ini ada tanaman jamu-jamunya begitu Pak. Maksudnya Ibu Duku. Berarti jamunya ini sudah ada atau belum tanaman-tanamannya? Belum Pak. Mereka lagi dulu-dulu untuk paket wisatanya fokus ke pembuatan. Tapi bukan ornamen, tumbuhan-tumbuhannya malah di kayak jauh dari desanya gitu loh Pak. Berarti ya pengadaan apa ya namanya ya, tanaman-tanamannya itu ya? Iya. Iya Pak. Oke. Cuma nggak banyak sih Pak, cuma sebagai dekor kayak biar wisatawan tuh bisa ditarik ke sana di satu spot kayak oh ini loh tanaman ini kayak gitu Pak, kayak jahe segala macam. Tapi ibunya udah punya kayak bibitnya atau apa gitu, cuma tinggal ditanam. Dia cuma bisa dibeliin polybag ya Atma ya. Belikan pot. Oh iya Gede. Buat ciri khas itu Pak, kalau tamu masuk tahu oh ini desa jamu, ciri khas jamu begitu Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih Mas Atma, Mbak Mura dan juga teman-teman dari kelompok 41. Nah, ini artinya sudah ke sana, sudah tanya dengan pihak desa. Ya, mungkin jawaban saya tidak masih terlalu tentatif ya untuk memberikan arahan di sini, karena mungkin teman-teman perlu menggali ke tidak hanya satu orang, mungkin ke 4 atau 5 orang yang berpengaruh di situ. Oke, untuk pembaruan peta ini bisa masuk ke program, tapi hati-hati dengan spending dananya. Ya, kita harus membatasi. Ya, kita harus punya limitasi. Ini kayaknya nggak, kalau mau yang wah gitu ya habis dananya. Ya, kalian harus tegas dengan itu. Kita paling nggak cuma bisa ini Bu. Semuanya teman-teman mohon ya, nanti mau program apapun harus start jangan mulai dari awal, tapi mulai dari akhir. Begin from the end. Ya, namanya backward design. Itu apa? Artinya gini, kalau saya mau pergi ke Amplas misalnya, dari rumah ke Amplas, saya pasti harus mikir dulu Amplas itu mana, bukan saya naik motor gas-gasan dulu, muter-muter kampung nggak jelas, baru ke Amplas enggak. Nah itulah fungsinya backward design. Saya tahu mau kemana dulu, ini kira-kira survei dulu lah teman-teman, ini kira-kira harganya berapa, baru ketemu, kayaknya kita cuma bisa spend 200.000 ini untuk yang dekorasi peta nih, dan seterusnya. Ya kan? Harus survei ke Ortindo dulu, ke Mangrove dulu, berapa nih cetak nih, dan seterusnya. Itu. Dan juga, gimana Mas? Ukuran cuma kecil, cuma segitu aja. Itu kan kami lihat ke sana tuh luntur gitu loh Pak. Kita mau pembaruan, lebih kayak lebih menariknya lagi. Seperti itu Pak. Kecil ukurannya kok Pak. Oke, siap. Ya semoga tidak terlalu menyerap dana ya. Oke. Kemudian tanaman jamu, pengadaan, saya yakin sih kita harus pinter membaca mindset masyarakat ya. Tidak bermaksud untuk menstereotipkan, tetapi begini, kadang, saya pakai kata kadang, artinya apa? Tidak selalu. Kadang masyarakat ada yang berpikir bahwa mahasiswa KKN itu punya duit, gitu loh. We got the money, we got the fund, tetapi sebetulnya tidak. Ya, tapi itu pemikiran mereka seperti itu, gitu loh. Kita tuh dianggap kayak apa ya? Mereka udah ancang-ancang nih, ya. Mereka punya forum sendiri. Wah, ini pas iki KKN iki. Wes diarahin ngono wae gitu ya. Karena apa? Saya ini juga wakil ketua Karang Taruna di desa. Gitu ya. Jadi saya harus terbuka dengan forum ini ya. Makanya kalau ada mahasiswa datang, saya pasti tanya. Ya, saya pasti tanya, "Mbak, bisa nggak bantu kami di bagian ini gitu. Saya harus tanya ke situ.
Lalu yang program utama dari kampus apa? Skemanya apa? Itu pasti saya tanyakan. Karena desa kami juga sering banget kedatangan dari UI, dari USD, dari mana-mana, UNY. Ya. Jadi trik terbaiknya adalah tetap diiyakan, ya, tapi harus realistis. Kita harus akui, Bu, Pak, kita di sini cuma 1 bulan. Kalau kita sampai ke titik, misalnya, let's say kalau pengadaan sampai nanam, sampai mengunduh, sampai pembibitan, sampai kita harus naruh-naruh polybag dan seterusnya, nggak akan jalan. Siapa yang mau nangani? Nggak ada. Ujung-ujungnya apa? Ya kita capek sendiri. Gitu loh. Nah, dulu ada program, karena waktu itu mendekati 17-an, ya. Programnya adalah memasang tiang bendera 70 bambu, bayangkan, gatel semua anak-anak itu. Ya. Seriously. Ya, saya nggak mau nyebut di desa mana, tapi fotonya ada, cuman saya nggak tampilkan di situ. Wah, gatelan semua. Karena apa? Nggak pernah tahu skill. Itu kan ada tekniknya. Ya. Even mereka nggak pakai kaos tangan. Gitu loh. 70 batang bambu, ngambil dari warga, cuman bilang, kayak nongkono kayak di situ Mbak, banyak bambu di situ, pakai aja. Ya mereka mau aja gitu loh. Dari siang sampai sore mau maghrib itu masih nancep-nancepin bambu gitu. Ya kita harus smart juga dari mahasiswa, juga jangan mau dimanfaatkan. Oke, jadi tegaskan ke pihak warga, kita hanya bisa sampai di tahapan ini, Bu, Pak, gitu ya. Itu. Remaja yang kecanduan pil koplo. Di sini ada yang kecanduan pil koplo? Nggak ada. Ada kan bisa sharing. Ganja ada? Nggak ada. Ciu ada? Nggak ada. Ya, situannya nggak ada. Gini, kita ini terlalu sensitif ya. Tapi memang kalau memang itu kemauan warga, ya kita bisa kemas dengan cara yang lebih, ya misalnya dengan judulnya, misalnya wawasan apa ya, bla 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 gitu ya, atau pakai terms yang engaging gitu loh, yang kalau kita pakai penyuluhan kayak gitu tuh nggak laku gitu loh, buat anak-anak. Tapi kita bisa sediakan games dulu. Kita bisa nonton film gitu loh Mas. Kita bisa pakai baca buku panduan dari Kemdikbud gitu kan, ada tuh yang saya pernah baca komik di situ ada tokoh yang sering mabuk-mabukan, kemudian nah itu anak-anak suruh baca aja di situ. Ya, kalau kita menggurui, kalau kita main straightforward, kalian harus gini, dilarang keras untuk ngepil koplo, dilarang keras. Mereka nggak akan dengerin, asli. Ya. Kita mau pakai slides ratusan, nggak akan dengerin. Jadi pendekatannya harus yang smooth, ya. Misalnya kita di sini ada yang suka main Mobile Legends, misalnya gitu. Nah, ada yang apa? Rencana kita mau sosialisasinya bukan ke anaknya tapi ke orang tuanya gitu Pak. Jadi iya. anak-anak yang ketergantungan itu rata-rata itu lulus SMA, dia nggak kuliah. Jadi kan mungkin pelampiasannya larinya ke situ. Jadi kemarin itu baru hangat-hangatnya ada warga di situ yang tertangkap gitu Pak. Tapi yang tertangkap cuma 1, yang lain belum. Emang nggak dibocorkan gitu Pak. Ya, oke. Ya, saya nggak bisa memberikan jawaban yang brilian, ya, karena memang bukan bidang saya ya. Artinya di kampung saya pun juga ada orang yang seperti itu, dan orang tuanya memang saya rasa kurang memberikan proteksi ke anaknya ya. Artinya pendidikan di keluarga sangat lemah gitu. Nah, silakan nanti cari literasi, berkonsul dengan orang yang paham di bidangnya tersebut ya. Kita jangan main intuisi begitu. Tapi poin dari Mas Ahmad dan Mbak Ara tadi bagus.
Artinya apa? Kalau kita mau approach ke orang tua ya pakai cara yang jangan menggurui tadi itu ya. Orang tua is orang tua. Ya. Mungkin nanti dalam acaranya itu bisa digrupkan kelompok-kelompok gitu. Kadang orang tua tuh nggak mau curhat di umum, ya kan? Maunya di grup kecil. Lalu nanti ada pendamping di situ. Kita memberikan arahan di situ dan seterusnya. Oke. Jadi caranya yang lebih smooth. Kalau, nah ini kalau ya, dananya cukup, silahkan mengundang pakar, teman-teman. Ya, oke. Misalnya batasnya itu biasanya 200.000 sampai 250.000 untuk fee pakar segitu. Ya kita terbuka saja, Mbak, Mas. Ini kita tidak bisa memberikan banyak. Di awal harus sudah terang. Jangan nanti ngamplopinya di terakhir dibuka zong kok mengerung atau saya kata gitu. Maksudnya kalau saya pernah diundang juga ngisi pelatihan di 4 desa waktu itu 4 tahun berturut-turut. Ya saya sudah yakin paham bahwa ini nggak banyak gitu ya. Tapi saya menyampaikannya dengan maksimal. Artinya apa? Saya ditreat dengan sama. Pak, ini nanti kwitansinya di depan ya Pak ya. Oke, nggih gitu. Jadi saya sudah tahu fee-nya segini gitu. Itu kelompok 41. Jadi thank you. Sorry Pak, boleh menanggapi nggak Pak? Monggo, boleh. Karena kan ya maaf ya saya nggak on kamera karena cukup susah untuk mengarahkan HP ke wajah terus. Siap. Dan di sini pun kan sebenarnya nggak cuma kelompok 41 yang ada di forum ini. Jadi ya alih-alih kami cuma mendengarkan, izinkan kami juga menanggapi gitu. Monggo bebas Mas, semuanya harus bicara ya. Mas. Perihal kecanduan miras sama narkotika tadi, yang saya lihat berdasarkan pengetahuan umum saya lah, kalau semisal orang-orang yang lari ke situ, ya mungkin nggak perlu miras atau narkotika ya, tapi sesimpel rokok mungkin. Itu orang-orang lari ke situ karena memang buat pelampiasan gitu, karena mereka mungkin banyak pikiran atau hasratnya itu tidak tersalurkan ke hal yang lebih baik gitu. Nah, sudah cukup mendengarkan tadi, dan saya rasa untuk melakukan pembinaan dan sebagainya itu butuh cost energi yang cukup besar, dan hasilnya pun kayaknya menurut saya sih kayak bakal kurang optimal, karena ya siapa kita tiba-tiba di situ, sedangkan orang tua saja kan mungkin yang punya pengaruh lebih besar, tapi nyatanya tetap nggak bisa buat mengendalikan anaknya gitu mungkin. Jadi ini pandangan saya aja, dan mungkin bidang yang saya sukai juga perihal penyaluran hasrat atau energi ke hal yang lebih positif. Jadi kan di situ desa wisata jamu Mas. Nah, kenapa nggak dikaitkan aja dengan itu? Jadi semisal anak-anak muda yang SMA yang mungkin nggak kuliah, itu kan berarti kegiatannya kurang kan? Harusnya asal logika kan, karena mereka nggak punya kegiatan, mereka lari ke hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, kebetulan saya juga suka kopi. Nah, di kopi itu ada salah satu cara atau gimana ya, processing kopi, namanya itu wine. Jadi kopi yang diproses dengan cara fermentasi gitu. Jadi biji kopi itu difermentasi bareng sama buahnya, daging buahnya beberapa pekan gitu, dan bisa ada reaksi alkohol di situ. Lalu setelah itu dijemur, daging buahnya dihilangin, lalu diproses sebagaimana kopi pada umumnya gitu. Dan rasa dari kopi itu cukup unik dan ada semacam aroma alkohol gitu loh, kayak wine, dan cukup enak menurut saya. Aneh kan, kayak kopi tapi rasa wine, tapi ada banyak yang sekarang yang kayak gitu. Dan mungkin jamu pun sebenarnya bisa nih, apalagi buat desa wisata jamu. Coba mungkin cari resep di Google atau di YouTube. Saya rasa banyak lah, mungkin sekalian diarahkan nih buat misal jamu tuh anget loh,
ada katakannya juga ada lebih sehat juga gitu, dan ada rasa yang mungkin enak yang bisa diolah gitu. Jadi anak-anak itu yang mungkin kurang kegiatan bisa buat diarahkan ke gimana ya, ke yang menyalurkan energinya buat ngembangin produk jamunya gitu. Kayak alih-alih cuma buat jamu secara tradisional gitu, mungkin bisa diberikan pelatihan untuk bikin menu-menu jamu gitu yang mungkin bisa lebih diterima oleh masyarakat luas, dikemas dalam botol, mungkin juga bisa juga masuk ke dalam salah satu program yang diutamakan kan di KKN ini tentang entrepreneurship gitu. Bisa di situ juga mungkin varian jamu yang rasa apa gitu. Jadi di bareng-bareng di situ ngembangin menu dan sebagainya, kayak gitu sih mungkin. Oke, ada lagi Mas Adianto? Bagus ini poinnya ya, Mas Adi. Cukup Pak. Nah ini saya pikir Mas Adi akan menyampaikan pemaparan dari timnya, tapi ini merespon dari program dari kelompok lain. Ini bagus ya, saya rasa memang harus seperti ini ya, kita boleh cross opinion seperti ini. So poinnya menurut saya bisa dipikirkan ya, kalau kita bahas secara detail saya yakin ini akan jadi diskusi yang panjang, tapi saya yakin Mas Rudi dan juga Mbak Maura sudah mencatat ya, nanti bisa dibahas di kelompoknya. Dan poinnya tadi adalah menyalurkan energi ya, ini cukup kritis idenya. Oke, matur nuwun Mas Adi ya, nanti bisa saling japri kalau misalnya mau belajar lebih tentang kopi atau apa tadi, yang kopi rasa wine, saya malah suka wine rasa kopi, jadi kebalikannya gitu. Ya, oke, malah ini ya, jujur ya. Gimana ya? Oke. Ya. Oke, yang lain ayo. Benar tadi kata Mas Adianto tadi. Ini kita harus tiap kelompok harus sharing ini ya. Jangan cuma mendengarkan. Nah, di sini kan masih banyak yang belum open mic ini. Ya. Oke, saya extend waktunya sampai 15 menit lagi yuk. Karena masih ada waktu, masih ada hal yang mau ditanyakan. Kelompok 40, monggo, kelompok 40. Ya, halo Pak. Mantap, Mas Ju. Halo Mas Ju. Halo Pak. Halo. Mana Mas Ju? Untuk kelompok 40 sebenarnya yang menjadi yang sangat worry di sini bagi saya itu karena online-nya itu, terus posisinya jauh lagi, maksudnya kayak kan kita udah dapat desa nih di Klaten, terus saya koordinasinya dari Jakarta tuh Pak. Nah, apakah saya juga harus ikut terjun ke desanya atau gimana gitu, maksudnya kayak sesekali atau ya kayak mungkin penerjunan sama penarikan atau gimana gitu. Itu sih mungkin Pak, karena susah banget gitu kalau online gitu. Kadang juga kalau ngadain meeting pakai Zoom juga kadang cuma 5 orang gitu, kayak kadang juga Zoom juga kita ngomong sendiri jatuhnya kayak kayak nggak ada respon, susah gitu rapat tanpa feedback gitu. Terus kalau ngadain Zoom juga kadang cuma 5 orang kemarin sudah. Kan satu-satunya koordinasi di WA gitu lah. Mungkin Pak Daniel punya cara yang efektif itu gimana buat teman-teman ini biar bisa aktif dan partisipatif gitu di grup WhatsApp gitu sih Pak. Terima kasih Mas Jo. Ini saya lihat Mas Jo juga aktif di grup ya. Iya, karena itu satu-satunya media itu Pak buat koordinasi itu. Ya bagus malah ya. Jadi semuanya terpantau di situ ya. Oke,
Kalau posisi Mas Jo di Jakarta, Mas Jo kerja atau apa ini? Ya, kerja. Kerja ya. Kerja, oke Mas Jo kerja. Kalau kerja ini memang nggak bisa ditinggal-tinggal ya Mas Jo ya. Full time ya Mas Jo ya? Full time. Full time. Tapi kalau emang dibutuhin sih rencananya mau ambil cuti juga sih Pak. Kalau emang ada arahan buat terjun ke desanya gitu. Oke, ya ini contoh leader ya. Jadi bukan bos tapi leader. Ya. Kenapa? Karena dari awal sudah merelakan, sudah malah punya planning ke depannya. Nggak gampang loh ya untuk cari cuti itu. Kalau alasannya nggak kuat dan jangan sampai nanti cuti malah di sini kayak nggak efektif gitu ya. Jadi harus di planning dengan baik. Benar-benar. Ya. Iya Pak. So tipsnya satu, lapor ke saya kalau ada yang anggota yang nggak tertib, yang nggak mau kerja, karena kuliah kerja nyata. Kalau kerjanya nggak nyata, kerjanya itu halu, kerjanya itu cuman ya kayak formalitas gitu. Ya saya punya hak untuk memberikan penilaian khusus. Saya bukan otoriter, tidak. Tapi ini kita di sini semua kerja bareng teman-teman ya. Jadi kalau kalau kita bicara sistem pernafasan. Sistem pernafasan kalau hidung kita mampet, satu orang ini ya sebagai hidung ini mampet, semua organ ini akan rusak gitu. Ya kan? Sistem pernafasan, sistem itu kan terdiri dari organ. Jadi kalau Mas Jo ini dia perannya paru-paru ya udah paling krusial di situ. Lalu ada yang di sini yang di laring atau apa itu nanti dia nggak kerja, ya semuanya jadi kena imbasnya gitu. Nah saya akan menilai di situ siapa ini yang tidak berkontribusi secara maksimal. Gitu. Saya panggil dulu. Saya bukan tipikal orang yang tebas pangkas. Itu enggak. Saya selalu mengandalkan komunikasi. Saya selalu mengutamakan diskusi. Ya, jadi jangan khawatir. Enggak mungkin ada cerita nanti tiba-tiba nilainya keluar B. Itu enggak mungkin. Pasti ada, sudah saya berikan warning dulu. Gitu nggih Mas Jo nggih dan semuanya ya. Jadi itu cara saya untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki hak yang sama, kewajibannya harus sama juga, dan biar kita nggak saling ngeprank temen yang lainnya gitu loh. Ya, kita udah bikin link, udah rapat, tapi yang lain nggak datang ya, jangan seperti itu. Minimal kasih kabar kalau nggak datang tuh apa alasannya apa. Kalaupun ngasih kabar tapi dia nggak bisa terus, ya itu pasti ada sesuatu gitu. Ya, jadi pertemuan malam ini saya jadikan momen kita untuk menyadari tugas hak kewajiban masing-masing ya. Di sini semua sudah ada agreement ya. Kalau semuanya paham aturan-aturannya. Gitu. Kita nggak ada MOU, kita nggak ada nggak ada hitam di atas putih, ya. Tapi semua yang hadir di sini saya anggap mendengarkan, saya anggap paham apa tugasnya. Nah, tadi ada poin menarik dari Mas Jo ini gimana ya? Apakah kita ini online full atau gimana? Kita ini nantinya hybrid teman-teman. Ya. Jadi tidak bisa kita lepas langsung online. Nanti programnya pakai Zoom terus, pakai WA terus, nggak akan jalan. Jadi itulah kenapa sebetulnya universitas itu memberikan arahan supaya desa yang dijadikan lokasi KKN adalah desa di mana salah satu dari kita tinggal di situ. Nah, supaya apa? Mudah koordinasinya.
gitu loh. Kita anak desa di situ gitu loh. Ya. Supaya kalau ada hal-hal yang sifatnya administratif itu tidak kesulitan gitu. Nah, di sini saya perlu membuka ya semuanya ya, bahwa kelompok 41 sudah menemukan desa lokasi KKN-nya, tapi tidak di lokasi tempat tinggal salah satu anggota kelompok, kurang lebih begitu ya. Nah, saya perbolehkan kenapa? Karena Mas Atma berhasil meyakinkan saya bahwa punya relasi kedekatan yang baik dengan warga. Jadi itu yang membuat saya tidak khawatir lagi ya. Kemarin sudah saya WA, kita sudah ngobrol. Beri saya jaminan Mas, beri saya kepastian bahwa jangan PHP saya Mas, jangan ghosting saya Mas. Ya. Artinya apa? Lokasi ini harus dekat dengan, artinya ada chemistry yang terjadi di situ. Nah itu, dan ya sudah kita jalan. Nah untuk kelompok 39, kelompok 40, yuk kita sama-sama melihat kembali gitu loh. Memang yang paling terpenting adalah tadi itu rekomendasi dari kampus, cari tempat di mana kita tinggal di situ, selalu tinggal di situ. Ya, kemarin semuanya seperti itu. Ini pertama kali saya menemukan ada kelompok yang malah pengen ke desa di luar dari anggotanya. Ya nggak apa-apa, selama tujuan kita baik kan semuanya gitu. Selama kita itu programnya baik, jalan dan beneficial gitu. Oke. Jadi kalau Mas Johan dan teman-teman silakan di manage. Ini perlu keikhlasan Mas Johan ya, dan teman-teman kelompok 40 ya. Jadi 39 40. Nah, jadi ya, jangan kita merasa seperti ini. Ya, oke sebelum saya akhiri ya, sebentar lagi ya. Wah ini enak nih Mas Johan nih kerja nih, punya alasan nih untuk nggak ke Jogja. Pasti Mas Johan punya perasaan kayak gitu, ya nggak? Ada alasan dia ketua, punya privilege. Ya, dia punya privilege, punya momentum. Nah, untuk tidak ke Jogja, dia cuti paling seminggu kayak gitu. Nah, monggo kita kembalikan ke tim. Ya, kalau tim misalnya ya, Mas Johan mungkin merasa aku nggak bisa maksimal nih dalam menghandle teman-teman, aku nggak bisa jadi ketua. Nah itu harus diputuskan secara terang benderang dari awal, ya enggak? Nah itu, jadi penunjukan Mas Johan sebagai ketua pun juga harus melewati tahapan yang melegakan gitu loh. Jangan nunjuk tapi karena somehow biar aku nggak ditunjuk jadi ketua, Mas Johan aja lah. Itu bukan yang terbaik menurut saya. Jadi ketua itu fungsinya nantinya sangat rigid, Mas Johan. Mas Johan harus ketemu orang di situ, harus sebagai ujung tombaknya di situ. Nah ini kita pikirkan mulai dari sekarang, Mas Johan, ya. Karena kalau sosok ketuanya itu nanti tidak artinya itu tidak terlihat ya, karena pasti yang dicari itu pasti ketuanya di mana, administratif sih ini sangat teknis. Jadi saya kembalikan lagi ke kelompok, silahkan saya beri waktu mungkin 3 hari untuk memutuskan mau stay tetap Mas Johan atau pindah ke yang lain. Dalam arti problem yang Mas Johan tadi sampaikan itu harus solve segera, supaya nanti kita nggak ada beban ke depannya. Ya, karena bekerja juga penting. Ya, itu salah satu ya memang anugerah yang harus dinikmati. Sudah bisa bekerja ya, mau gimana lagi? Itu Mas Johan ya. Sip. Ya. Kalau kita sih desanya dapat itu, Mbak. Desanya tuh di tempatnya Widya Murti. Nah, cuma dari kemarin itu untuk soal ketua itu yang paling susah tuh. Masalahnya ini bukan presiden, nggak ada yang mau tiba-tiba jadi ketua gitu. Terus jadi kayak
nggak ada yang nyoblos dirinya sendiri gitu, nggak bakal ada. Jadi kayak untuk menentuinya juga susah, dan karena dari awal pembentukan grup ini kayaknya sepi-sepi aja dan cenderung kayak tunjuk menunjuk gak jelas, jadi ya udahlah saya koordinasi dulu sementara, ngajak rapat gini-gini gitu. Ya mungkin karena itu juga akhirnya taunya teman-teman mutusin buat ketuanya di saya gitu. Gitu sih kemarin itu, Pak. Oke. Tapi kalau untuk atau mungkin kalau misal nanti keputusannya tetap di saya, terus saya ngajuin ada wakil gitu misalnya, Pak, yang dia domisilinya di Jogja atau di lokasi saya KKN, terus administrasinya di dia gitu. Kalau kayak gitu misal gimana tuh, Pak? Biasanya di laporan di apa itu tanda tangannya ketua, Mas. Oh, tetap ketua ya. Ya. Untuk ngambil dana pun itu ketua. Ya. Oh. Ya, jadi tanda tangannya basah itu ketua. Oke. Jadi ini adalah pengalaman yang kemarin saya amati gitu. Jadi ketua harus ada di situ. Sangat sentral berarti ya, Pak. Sangat sentral, ya. Ya, oke. Ya, nanti kita kedepannya akan ada pertemuan antara kelompok dengan saya. Tenang aja, kita nggak ketemu nggak cuma malam ini. Jadi nanti ada pertemuan yang lainnya, itu hasilnya juga saya laporkan ke pusat. Jadi nanti sambil berjalan lah kita ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nuhun Mas Johan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Putri Maura. Pak, izin bertanya, analisis SWOT itu prosedurnya bagaimana ya? Oke, sebenarnya tidak ada prosedur yang gimana-gimana. Ya, kalau kita paham apa itu SWOT sendiri ya sudah, tinggal mengisi aja. SWOT itu ya strength, kekuatannya di mana, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, potensi yang bisa dikembangkan di desa itu apa, kemudian threat-nya itu apa sih ini yang ancaman apa yang bisa muncul nih, yang bisa membuat desa ini nantinya itu korup atau apalah misalnya. Jadi berarti itu nggak perlu pakai instrumen atau kayak kuesioner gitu ya, Pak ya? Halo. Bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar ya? Bisa ya? Bisa, Oke. Pak. Ini apa namanya? Mati lampu ya. Kayaknya nggak tahu nih. Saya belum cek keluar mati total atau mati rumah saya tok. Oke. Jadi ini instrumennya itu nanti ada, Mbak. Tapi untuk yang terbaru saya belum lihat. Kalau yang lama itu nanti cuma ada pertanyaan ya itu. Jadi kekuatan apa yang ada di desa itu, artinya potensi apa, ya, yang sudah baik itu apa gitu loh. Yang sudah baik itu apa, kemudian apa yang belum tergarap dengan baik, ya seperti itu. Nanti akan ada linknya Mbak Ara ya. Nanti kita sampaikan supaya teman-teman bisa melihat jauh-jauh hari sebelumnya. By the way, kalau misalnya teman-teman sudah kalau sudah memahami komponen dari SWOT ini sendiri itu dari sekarang mulai nyatet itu sudah aman. Gitu ya, jadi nggak usah khawatir gitu nggih Mbak Ara nggih. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Sami-sami. Oke, dari yang lain ada lagi mungkin?
yang masih menyimpan segudang tanya dan penasaran ini nanti gimana ya Pak, silakan sekalian aja sekarang. Ya, ingat pertanyaan itu nggak akan menjustifikasi nilai nantinya. Saya malah pengen kita terbuka sekarang di awal. Ada yang Pak, izin bertanya Pak. Saya Pak. Monggo Mbak Murti. Nggih. Kalau kita administrasinya tuh izinnya bawaannya ke Pak RT sama Pak RW gimana Pak? Jadi kita tidak melibatkan lurah. Apakah boleh seperti itu? Yang pertama dan utama malah justru lurah, Mbak. Jadi di awal itu koordinasinya dengan Pak Lurah. Itu kulon nuwun pertamanya. Nanti kita ada surat untuk lurah itu. Jadi kita cari tahu nama lurahnya siapa dan seterusnya. Baru dari Pak Lurah nanti memberikan arahan. Silakan ketemu di sini ada desa ini, Pak RT-nya ini dan seterusnya. Gitu. Nah, biasanya kalau dari lurah itu larinya nanti ke dukuh. Ya. Jadi dari lurah ke dukuh, dari dukuh ke RT RW. Semoga semuanya paham ya hierarki ini ya. Jadi terkecil sendiri itu ada RT, kemudian 3-4 RT itu nanti di atasnya ada RW, lalu kumpulan RW itu baru ke lurah. Gitu. Gitu, Mbak. Ya. Oke. Baik, Pak. Siap. Oke. Baik, teman-teman. Kita sudah extend setengah jam nih dari waktu yang seharusnya. Bukan bermaksud untuk tidak menertibkan diri, tetapi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik juga untuk kalian dalam mendampingi. So, terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Semoga teman-teman selalu sehat, kuliah tetap jalan, lalu yang bekerja juga tetap jalan, fokus. Ya, nah ini kita semua diuji dalam time management, dalam semuanya ya. Pokoknya kita biasa untuk multitasking di sini. Tidak hanya teman-teman, tapi juga saya masih harus bekerja, masih harus ngurusi keluarga, masih harus yang lain-lainnya juga. Oke, saling membantu, saya yakin itu, dan juga berdoa, itu paling penting. Tetap komunikasi dengan orang tua, lagi ya itu makan yang bergizi, tetap prokes, taati prokes. Kita foto dulu sebelum kita bubar jalan. Silahkan open cam. Nah, ini nih, kalau disuruh open cam mau bubaran baru pada mau open cam. Ya semuanya ya, kita open cam ya teman-teman ya, biar saya tahu gitu loh. Ini yang namanya Mbak Eka, namanya Mas Fahrian. Mungkin di situ saya nggak jelas suaranya karena ini pakai tethering, belum connect ke WiFi lagi. Sip, saya screenshot. Nanti anggota tim bisa melaporkan atau nanti kita rekap yang hadir malam ini. Gitu. Saya screenshot 1, 2, 3. Senyum, sok. Ya, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Nggak ada yang selimutan ya ini ya, berarti semuanya menyimak dengan baik. Oke, salam untuk orang tua di situ kalau masih di rumah. Tetap sehat, stay happy, stay healthy, and stay alive, teman-teman. See you next time. Dadah.
Terima kasih semuanya. Pak. Yeay, Terima kasih. Terima kasih, Pak. sama-sama.